Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukhalifu yang berbeda fiha di dalam hal-hal tersebut. Siapa? Al-mar'atu seorang wanita, ar-rajula berbeda dengan seorang laki-laki, fis sholati di dalam sholatnya. Wal mar'atu adapun seorang wanita itu tukhalifur rajula akan berbeda dengan seorang laki-laki bi khamsati asya'a di dalam 5 hal. Cara sholatnya berbeda dengan laki-laki dalam 5 hal. Warrajulu seorang laki-laki, hei kaum laki-laki, kalau sholat yujafi mirfaqaihi an jambaihi, kalau sholat direnggangkan antara sikunya dengan badannya. Jadi gagah begini lagi, jangan laki-laki begini. Kalau sholat sujud khususnya, misalnya sujud begini, dibuka ini apa? Siku dibuka, bukan siku ditempelkan di perut bawah. Jambe ini perut bawah, bagian pinggir sini. Apa kalau bahasa ya? Pinggir, badan kita yang pinggir sini. Jadi bukan ditempelkan di sini kalau kaum pria. Kalau pria dibuka. Tapi wa yuqillu batnahu, dan diangkat perutnya, an fakhidhihi, dari perutnya, fir ruku'i was sujudi, di saat ruku' dan sujud. Kalau laki-laki antara ini dijauhkan, perutnya sedikit diangkat, menunjukkan kalau laki-laki itu gagah, bukan lembut, bukan gemulai gitu. Kalau perempuan berbeda. Kalau perempuan ditempelkan. Kalau sujud, sikunya ditempelkan ke badannya, perutnya. Bukan dibalik. Seperti itu. Kemudian wayujhiru fi mawadhi'il jahri, atau wayajharu fi mawadhi'il jahri. Kalau laki-laki mengeraskan dengan keras yang melebihi daripada wanita di bacaan-bacaan yang seharusnya dikeraskan. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbah. Kalau ada sesuatu menemukan imamnya salah, ini laki dulu yang disebut. Laki-laki gagah begini kalau sujud. Kalau rukuk pun jangan begini, rukuk buka gini. Maksud rukuk itu direnggangkan tangannya. Kalau perempuan di saat sujud dilipat. Jadi ini dekatkan ini. Perempuan lebih tahu ini. Jadi menahan badannya. Sikunya ini menahan badannya. Dan perempuan pun di dalam bersuara tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki bebas. Waktu bacaan jahriyah, sholat jahriyah, mengangkat suaranya. Jadi diangkat suaranya, dikeraskan suaranya. Kalau perempuan, ia bersama kaum wanita seperti itu. Di saat ada kaum pria sudah tidak lagi. Ini perbedaannya. Di saat sholat sendiri pun juga demikian, disunahkan sholat sendiri untuk mengangkat suara, untuk mengeraskan suara. Cuman tentunya di bawah volume di saat sholat berjamaah. Tapi volume perempuan tetap di bawahnya laki-laki saat itu. Ini adalah. Kemudian kalau seorang laki-laki menemukan imamnya salah, mengucapkan tasbih, subhanallah. Kemudian yang ketiga perbedaannya, wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Auratnya seorang laki-laki di dalam sholat, ini bisa dalam sholat, jangan dibawa kemana-mana. Auratnya di dalam sholat adalah antara pusat dengan lututnya. Kalau seandainya ada seorang melakukan sholat dengan kolor, celana kolor, yang penting menutup pusatnya, kemudian menutup lututnya, adalah sah. Cuman kurang adab.
Jadi khutbah Jumat, jadi imam pakai kolor. Alasannya apa? Ada di kitab fikih. Stres dia. Apa ini? Di kitab Nurul baina surratul praktek besok khutbah Jumat ya. Pakai kolor. Ya enggak begitu. Ada adabnya, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau melakukan sholat, hendaknya harus pakai dandan dengan Allah. Pakai harum-haruman. Wal mar'atu, kalau perempuan, tadummu ba'daha ala ba'din. Ila ba'din, ditempetkan. Wa tulsiku batnaha bi fakhidaiha. Perutnya ditempelkan di pahanya waktu sujud. Jadi perutnya ditempelkan waktu sujud. Kebayang wanita ya, nempel itu. Jadi menunjukkan kalau perempuan itu adalah hay'ahnya itu hay'ah yang lembut. Kemudian laki-laki jangan begitu. Kalau laki-laki tangannya dilipat ke dalam, ya. Jadi neng-neng nanti. Yang gagah laki-laki itu ya. Jangan sampai ada. Pernah kita lihat juga anak seperti itu, mungkin tidak tahu. Laki-laki begini, sujud begini. Jangan gini. Buka begitu. Waktu fitsadaha bi hadratir rijali. Kalau seorang wanita itu melirihkan suaranya bi hadratir rijali di depan kaum pria. Yang al-ajanibi, yang ajnabi, yang bukan mahramnya, bukan suaminya. Wa idza nabahu syai'un fi sholati, jika menemukan kesalahan di dalam salat, imamnya salah misalnya, ingin mengingatkan imam, tidak pakai subhanallah, sebab dia harus menjaga suaranya. Karena suara perempuan itu menggoda kaum laki-laki. Maka di saat menemukan kesalahan imamnya, tidak mengucapkan subhanallah, tapi dengan menepuk tangannya, saffaqat. Menepuk, cuman tepuknya sedikit dibedakan dengan tepuk kebiasaan. Kalau tepuk hore kan begini. Kalau perempuan dalam sholat ingin mengingatkan imam yang salah, ditepuk, tapi begini. Jadi bukan begini. Dibedakan. Begitulah ijtihadnya para ulama. Imamnya nggak ngerti, marah-marah setelah salam, ngapain tepuk-tepuk? Ya, yang salah imamnya nggak pernah ngaji, repotnya. Wa jami'u badanil hurrati auratun. Seluruh badannya wanita merdeka adalah aurat. Ini di dalam sholat saja ya. Illa wajhaha. Kecuali wajahnya. Wa kaffaiha, dan dua telapak tangannya. Telapak tangan dhahran wa batnan. Jadi seluruh badan wanita ini adalah aurat di dalam salat selain wajah dan telapak tangan. Adapun wajah dan telapak tangan bukan aurat di dalam salat. Kita bukan bicara di luar salat, di dalam salat. Wal amatu, seorang budak, hari ini sudah hampir tidak ada budak. Wal amatu, adapun seorang budak, karrajuli, seperti seorang laki-laki di dalam sholat. Ingat, ini di dalam sholat. Tapi kalau seorang budak perempuan keluar rumah, ya, ini ya tidak seperti ini di dalam sholat. Jadi kalau budak perempuan kalau budak dari bisa saja lebih cantik daripada sayyidahnya, kan begitu. Pakai kemban, pakai pusat sama apa? Lutut, jalan-jalan di pasar. Ya nggak benar. Ini di dalam sholat maksudnya jika tidak punya pakaian, kecuali hanya yang menutup pusat dengan lututnya, maka budak perempuan itu adalah sah sholatnya. Ini adalah aurat sholati. Makanya nanti ada aurat sitir, ada lagi aurat nawar, mana yang nggak boleh dilihat dan mana yang harus ditutup, adalah bukan ada pembahasannya sendiri. Baik, sampai di sini perbedaan antara laki dengan perempuan di dalam melaksanakan sholat. Hendaknya dibedakan juga, hendaknya diamalkan agar ada beda.